Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Rahir Ramadan. Di sini saya akan membawakan materi terkait strategi dan tips dalam manajemen waktu. Nah, teman-teman saya sudah menjelaskan terkait bagaimana sih konsep dasar atau gambaran umum terkait manajemen waktu itu seperti apa saja prinsipnya, hambatan, manfaat manajemen waktu, dampak yang ditimbulkan ketika kita tidak mampu melakukan manajemen waktu dengan baik, apa saja implikasi manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Maka selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana sih strategi dan tips dalam manajemen waktu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang pertama itu ada namanya langkah 3A. Nah, apa saja langkah 3A itu? Yang pertama itu ada awareness atau kesadaran, kemudian ada arrangement atau penataan, kemudian ada adaptasi atau adaptation. Oke, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu kesadaran atau awareness. Nah, ketika saya katakan kesadaran, mungkin ada dari teman-teman sekalian yang terlintas di pikirannya mungkin sadar karena kita habis pingsan atau mungkin sadar ketika kita habis tidur dan sebagainya. Nah, ini tidak seperti itu. Tapi sadar yang dimaksudkan di sini itu seperti halnya kita membuka mata kita untuk kita bisa melihat bagaimana sih kita dalam menggunakan waktunya kita. Apakah saya sudah gunakan waktu saya dengan baik? Apakah saya sudah gunakan waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat? Nah, kita itu harus sadar, harus aware akan kebiasaan kita sehari-hari dan bagaimana situasi-situasi atau apa saja kegiatan-kegiatan dalam hidup kita yang bisa mempengaruhi waktu kita. Nah, ini tuh bisa mencakup bagaimana pemahaman kita terkait kegiatan apa sih yang memakan waktu lebih banyak atau apa saja sih kegiatan yang kemudian bisa membuang waktu saya dan bagaimana waktu tersebut bisa digunakan secara lebih efisien. Nah, saya akan berikan contohnya. Misal, kita menyadari bahwa kita sering sekali menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial setiap hari. Nah, ini akan mengakibatkan waktu kita terbuang percuma. Nah, kesadaran inilah yang perlu mendorong untuk membuat batasan-batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Dan kita bisa mengalokasikan waktu tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya belajar, atau dalam bentuk kegiatan produktif lainnya, atau misal membaca buku, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke A yang kedua. Nah, apa itu penataan atau arrangement? Nah, setelah kita sadar akan masalah-masalah waktu kita, nah kita ini mulai bisa mengatur ulang jadwal dan menyusun rencana untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Nah, ini bisa saya katakan sama halnya seperti ketika kita merancang sebuah peta untuk mencapai kesuksesan. Tentunya untuk kita bisa mencapai kesuksesan, kita perlu yang namanya penataan jalan apa yang perlu saya lakukan atau jalan apa yang perlu saya lewati untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut. Nah, saya akan berikan contoh lagi. Misal kita membuat jadwal harian yang mungkin mencantumkan waktu untuk belajar, waktu untuk istirahat, atau bahkan waktu melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kita menetapkan mana sih prioritas untuk tugas-tugas yang penting dan menentukan waktu yang baik untuk mengerjakannya. Nah, sehingga di sini kita bisa pastikan bahwa kita memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua tanpa merasa terburu-buru atau tanpa merasa terlalu lelah. Misalnya nih, dalam satu hari kita mau belajar, kita mau istirahat, kita mau melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kini di sini kita bisa mulai mengatur. Nah, waktu belajar saya yang baik itu pada jam berapa sih? Misal kita alokasikan waktu belajar kita di pukul 7 sampai 10. Nah, kemudian setelah itu waktu istirahat kita bisa gunakan di pukul 11 sampai 12. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler kita bisa memberikan waktu ke mungkin jam 1 sampai jam 3 seperti itu. Jadi kita tidak merasa terburu-buru atau merasa terlalu lelah. Kemudian A yang ketiga. Nah, apa A yang ketiga itu? Yang ketiga adalah adaptation atau adaptasi. Ketika kita berbicara terkait adaptasi, ini kita sama halnya berbicara tentang fleksibilitas atau sebuah penyesuaian. Nah, kita itu harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada dalam hidup kita. Nah, dalam cara kita mengelola waktu, salah satunya cara untuk melakukannya adalah bagaimana kita terus memantau, bagaimana kita terus mengevaluasi dalam
hal penggunaan waktu. Dan kita harus perlu membuat penyesuaian saat diperlukan. Nah, ini sama halnya ketika kita menyesuaikan jalur perjalanan kita, jika kita menemui rintangan atau hambatan. Nah, kakak akan berikan contoh. Misal, kita sudah buat jadwal. Nah, ketika kita menghadapi atau mendapat perubahan mendadak, nah dalam jadwal misal kita kan biasa ada saja tugas tambahan yang kita dapat dan memang itu harus diselesaikan. Nah, ketika hal-hal tersebut di luar dari jadwal kita harus benar-benar bisa cepat menyesuaikan jadwalnya. Misal, kita sesuaikan dengan jadwal belajar kita dan jadwal istirahat kita. Nah, misal kita ada jadwal belajar 1 jam, kemudian jadwal istirahat 1 jam. Nah, di sini kan tidak ada jadwal untuk membuat proyek. Nah, kita bisa sesuaikan saja. Nah, saya rasa proyek itu lebih penting. Jadi mungkin saya bisa kerja proyek terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau ada sisa waktu, saya akan gunakan waktu tersebut untuk belajar. Dan saya juga akan gunakan waktu tersebut untuk istirahat. Nah, jadi kita harus menemukan cara untuk meningkatkan efisiensinya belajar agar tetap produktif meskipun ada perubahan jadwal. Oke, selanjutnya kita melangkah ke yang kedua, buat daftar tujuan dan tetapkan prioritas. Nah, di sini saya akan berikan sistem A, B, C. Nah, apa sih sistem A, B, C itu? Jadi, kita tetapkan A, B, dan C. A itu untuk prioritas yang tertinggi, yang kemudian atau prioritas yang terpenting, kemudian B itu penting untuk diselesaikan, tapi tidak mutlak, tidak harus jadi hari ini. Kemudian yang ketiga, yang bagian C itu bagus jika saya bisa melakukannya. Nah, jadi kita harus kerjakan nih prioritas yang tertinggi terlebih dahulu, yaitu A, kemudian B, dan kemudian C. Nah, jadi sistem ABC ini itu merupakan salah satu cara yang sangat baik untuk mengatur dan mengelola tugas-tugas kita berdasarkan tingkat mana yang lebih penting terlebih dahulu. Ini bisa membantu kita fokus pada hal-hal yang penting terlebih dahulu, sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita dengan lebih efektif. Nah, kemudian kita akan melangkah ke ketiga, perencanaan untuk mencapai tujuan. Nah, ketika kita sudah punya tujuan, itu sama halnya kita punya impian besar. Tapi impian itu tentunya butuh rencana dong. Nah, seperti halnya ketika peta yang menunjukkan jalan ke sebuah tujuan kita. Bayangkan, ketika kita ingin belajar bahasa Prancis misalnya. Nah, otomatis kita bisa langkah-langkah yang bisa kita ambil itu kita bisa kursus bahasa Prancis atau kita bisa tinggal di Prancis untuk sementara atau bahkan kita bisa mulai membaca buku tentang bahasa Prancis. Tapi kalau kita tidak lakukan salah satu dari hal-hal tersebut, maka impian kita dalam belajar bahasa Prancis itu bisa dikatakan hanya sebagai mimpi. Nah, kalau mimpi kita tidak jadi kenyataan, nah itu akan membuat kita sedih tentunya. Jadi, bisa dikatakan punya tujuan itu baik, sangat baik. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus buat rencana juga. Sangat penting agar kita bisa mencapai tujuan tersebut. Sama halnya dalam hal manajemen waktu, ketika kita ingin bahwa waktu kita tidak terbuang sia-sia, kegiatan kita produktif. Nah, kita harus buat rencana untuk hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat bantu sesuai dengan baik atau secara efisien lah. Nah, di zaman kita sekarang, khususnya telepon, gadget, dan sebagainya, tahu nggak sih itu dianggap sebagai sebuah jebakan di zaman kita. Karena kenapa? Ketika kita bermain gadget, misal saya pulang sekolah, kemudian saya bilang, saya mau istirahat nih, tapi mungkin saya mau buka gadget dulu sebentar, scroll TikTok 5 menit lah. Nah, seringkali itu kita tidak sadar kelupaan waktu. Setelah kita lihat waktu, oh ternyata saya sudah 1 jam loh buka gadget. Nah, jadi kita perlu pandailah untuk menggunakan alat komunikasi. Kita gunakan seperlunya saja, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, atau yang selanjutnya itu menghindari penundaan. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwa penundaan itu bisa dikatakan sebagai sebuah masalah dalam manajemen waktu. Karena kenapa? Menunda-nunda itu bisa dikatakan mencuri waktunya kita dan mengejar kita dari
mencapai tujuan. Semisal nih kita sudah punya tujuan, kita sudah akan laksanakan step by step-nya untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi karena kita menunda-nunda pekerjaan tersebut, kita menunda-nunda kegiatan step tersebut, maka otomatis tujuan kita juga akan tertunda. Nah, penundaan itu bisa menjadi masalah karena membuat kita kehilangan waktu dan tentunya akan sulit mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai sesuatu, kita harus memulai dan menyelesaikan tugas-tugas kita tanpa menunda-nunda. Jadi ingat, kita harus segera selesaikan tugas kita tanpa menunda-nunda. Kemudian selanjutnya, mampu mengatakan tidak. Nah, kita harus di sini bukan berarti kita harus berkata tidak, semisal orang tua menyuruh kita atau ada hal-hal yang mendesak menyuruh kita tidak. Tapi dalam hal ini jika itu bukan persyaratan yang kemudian bisa penting, itu kita tidak apa-apa berkata tidak. Contohnya apa? Contohnya dalam hal kita nih lagi mau belajar, tapi teman kita ngechat, ayo ke mall, jalan dan sebagainya. Nah, kita tidak apa-apa untuk berkata tidak, tetapi kita harus belajar bagaimana caranya kita untuk sopan santun, untuk tidak menyakiti teman, untuk menolak dengan baik, karena kita harus kita harus tetapkan bahwa ketika saya misal kita mau belajar, terus ada teman yang ngechat nih, mau ajak jalan, otomatis kita harus tentukan nih mana yang lebih penting antara belajar itu dibandingkan dengan jalan. Jadi, kita perlu membangun batasan sendiri dan belajar bagaimana cara untuk menolak ajakan yang tidak terlalu perlu dengan cara yang baik. Ingat, dengan cara yang baik dan sopan. Oke, selanjutnya kita melangkah ke skala prioritas. Nah, oke. Silakan teman-teman menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu, seperti kertas dan juga pulpennya. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah siap, nah di sini teman-teman bisa lihat ada gambar. Silahkan buat dulu gambar bagi 4. Ada 4 kuadran, ada kuadran pertama, kuadran kedua, dan kuadran ketiga, serta kuadran keempat. Oke, kalau sudah, silahkan lihat. Nah, untuk kuadran pertama itu adalah kuadran dengan tulisan penting dan mendesak. Kemudian kuadran kedua, penting tapi tidak mendesak. Kuadran ketiga, tidak penting tapi mendesak. Kemudian kuadran keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu. Untuk kuadran yang pertama itu adalah aktivitas yang dianggap penting dan juga mendesak. Nah, bagaimana contohnya dari aktivitas ini? Contohnya, di sini ketika kita punya tugas atau hal-hal yang perlu diselesaikan segera. Misalnya, kita harus besok kita ujian, kita harus mempersiapkan, kita harus belajar di hari ini untuk kita bisa menghadapi ujian di hari esok. Jadi, itu bisa dikatakan sebagai sangat penting dan mendesak. Kemudian kuadran kedua itu penting tapi tidak mendesak. Nah, bagaimana ini? Tugas-tugas ini itu penting, tapi dalam tujuan jangka panjang. Misal saya punya tugas, tapi tugas ini dikumpulnya mungkin minggu depan dan sebagainya. Nah, itu bisa kita taruh nih di kuadran kedua karena ini bisa dikatakan penting tapi waktunya tidak mendesak. Kemudian kuadran yang ketiga ini adalah kuadran yang tidak penting tapi mendesak. Nah, jadi tugas-tugas di sini itu mendesak tapi tidak begitu penting. Mungkin kita bisa ditunda atau mungkin ditunda terlebih dahulu lah. Contoh misalnya kita menerima telepon atau SMS dari teman kita yang mungkin tidak penting atau tidak terlalu urgent seperti itu. Kemudian kuadran yang keempat. Nah, kuadran yang keempat ini tidak penting dan juga tidak mendesak. Nah, tugas-tugas di sini itu biasanya diabaikan. Contohnya mungkin menonton video-video lucu di internet yang mungkin tidak ada tidak tidak terlalu bermanfaat seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa buat nih mana aktivitas-aktivitas yang bisa saya tuliskan di kuadran pertama,
di kuadran yang penting dan mendesak, mana aktivitas yang atau kegiatan yang bisa saya tuliskan di kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, kenapa kita perlu membuat skala prioritas? Nah, skala prioritas itu dapat membantu kita menentukan mana yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, mana yang kemudian, dan mana yang bisa ditunda. Ini bisa membantu kita dalam mengatur waktunya kita secara lebih efektif dan memastikan bahwa tugas-tugas yang paling penting itu kita bisa selesaikan terlebih dahulu. Jadi, ketika kita sudah punya skala prioritas, kita bisa lihat nih mana tugas yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu, itu pada kuadran pertama, lanjut ke kuadran kedua, kuadran ketiga, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah punya nih skala prioritas, kita dapat fokus pada tugas-tugas yang mana yang paling penting dan itu bisa memungkinkan kita mencegah terjebak dari yang namanya penundaan. Nah, ini juga bisa membantu kita dalam mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang lebih baik dan merupakan keterampilan penting untuk sukses di sekolah dan kehidupan. Nah, apa-apa saja sih tujuan dari membuat skala prioritas ini atau apa-apa saja manfaat dari membuat skala prioritas ini. Yang pertama itu bisa kita mengatur waktu secara lebih efektif. Nah, skala prioritas ini membantu kita untuk mengatur waktu secara lebih efektif dengan menetapkan prioritas pada tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Nah, kita dapat mengalokasikan waktu kita secara lebih baik dan lebih bijaksana. Kemudian apa manfaat yang kedua? Yang kedua seperti yang saya katakan tadi, itu dapat mencegah penundaan. Nah, ketika kita memiliki daftar yang jelas tentang tugas-tugas mana sih yang perlu saya selesaikan, kita dapat menghindari yang namanya penundaan. Nah, kita dapat lihat nih mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu sehingga kemungkinan itu bisa mengurangi lah risiko terjebak dalam siklus penundaan yang bisa mengganggu produktivitas. Kemudian yang ketiga itu manfaat yang ketiga kita bisa fokus pada tujuan utama. Nah, dengan skala prioritas ini itu bisa membantu kita untuk fokus mana tujuan utama kita dan menentukan apa yang paling penting bagi kita sehingga kemudian itu dapat membantu kita mencapai tujuan tersebut tanpa terganggu oleh hal-hal yang mungkin bisa dikatakan hal-hal yang kurang penting. Kemudian apa manfaat yang keempat? Manfaat yang keempat itu kita bisa mengembangkan keterampilan dari segi manajemen waktu. Karena kenapa? Menggunakan skala prioritas ini kita bisa mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang baik. Kita bisa belajar bagaimana sih saya dalam menyusun kegiatan-kegiatan atau menyusun tugas-tugas kita berdasarkan hal yang paling penting dan merupakan keterampilan yang sangat berharga untuk kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar. Kemudian yang kelima, mengurangi stres. Kenapa dikatakan membuat skala prioritas ini dapat mengurangi stres? Karena ketika kita memiliki rencana yang jelas tentang apa sih yang perlu kita lakukan dan kapan harus dilakukan, itu dapat menurunkan tingkat stres kita. Nah, contohnya nih, kalau kita bingung, apa sih yang harus saya lakukan, itu kan membuat kita stres. Nah, ketika kita punya skala prioritas, kita akan lebih terorganisir dan lebih siap untuk menghadapi tugas-tugas yang dapat mengurangi kecemasan dan ketegangan terkait dengan manajemen waktu yang buruk. Nah, mungkin itulah materi latihan yang dapat kami sampaikan. Saya berharap apa yang kami sampaikan dan ajarkan dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan. Nah, saya akan melihatkan contoh dari skala prioritas ini. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa lihat contohnya pada layar. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin ingatkan bahwa waktu itu adalah aset yang berharga yang tidak ternilai. Manfaatkanlah dengan bijak setiap detiknya, karena di tangan yang tepat, waktu adalah kunci menuju kesuksesan yang tak terbatas. Semangat terus adik-adik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.